Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Teman-teman sekalian, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa sehat, hidupnya mulia, berkah, dan Allah kasih kecukupan dan keberlimpahan. Teman-teman sekalian, di dalam satu pelatihan, saya sering mengajak peserta untuk meneriakan yel-yel ini dengan penuh semangat. Biasanya saya bertanya, siapa diri kita? Maka jawabnya adalah, saya spesial, saya juara, dan saya pasti bisa. Ya, betul sekali teman-teman sekalian. Anda itu hebat. Dan Anda jauh lebih hebat daripada yang pernah Anda bayangkan. Maka jika Anda menerima pengetahuan itu, lalu Anda bertindak sesuai dengannya, dan Anda bertanggung jawab terhadap hidup Anda 100%, maka insya Allah Anda akan lebih bahagia dari sebelumnya. Teman-teman sekalian, Anda akan sanggup melakukan hal-hal yang tak pernah terpikir bisa Anda lakukan, dan mencapai apapun yang Anda inginkan dalam hidup. Jauh di dalam diri Anda ada satu kekuatan emas yang tengah menunggu untuk Anda temukan, untuk Anda gunakan. Teman-teman sekalian, di dalam diri kita ini ada raksasa emas yang sangat hebat, yang menunggu untuk dapat bersinar terang. Akan tetapi banyak orang yang menjalani hidup mereka tanpa sedikit pun menyadari betapa hebatnya sebenarnya mereka. Mereka menerima apa saja dan menjalani hidup di bawah potensi sejati mereka. Mereka percaya bahwa kesuksesan dan kebahagiaan itu berada di luar jangkauan mereka. Mereka percaya bahwa kehidupan mereka tidak lain hanyalah kesusahan dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubahnya. Padahal tadi saya mengatakan Allah memberikan kita, di dalam diri kita ada potensi dahsyat. Kalau bahasa saya ada raksasa emas yang sangat hebat yang menunggu untuk dapat bersinar terang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Tin ayat 4. Allah menyebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di dalam surat At-Tin ini, setelah bersumpah dengan buah-buahan yang bermanfaat atau tempat-tempat yang mulia itu, kemudian Allah menegaskan bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik dan psikis yang terbaik. Dari segi fisik misalnya, hanya manusia yang berdiri tegak, sehingga otaknya bebas berpikir, yang menghasilkan ilmu. Tangannya juga bebas bergerak untuk merealisasikan ilmu itu. Sehingga kemudian melahirkan teknologi. Dan bentuk manusia adalah yang paling indah dari semua makhluknya. Dari segi psikis, hanya manusia yang memiliki pikiran dan perasaan yang sempurna. Dan lebih-lebih lagi hanya manusia yang beragama. Banyak lagi keistimewaan manusia dari segi fisik, dari segi psikis, yang tidak mungkin diuraikan di waktu yang singkat ini. Teman-teman sekalian, penegasan Allah bahwa Dia telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik, dengan psikis yang terbaik, itu mengandung arti bahwa fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara, perlu ditumbuh kembangkan. Fisik manusia dipelihara, ditumbuh kembangkan dengan memberinya gizi yang cukup, dengan menjaga kesehatannya. Psikis manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan dengan memberinya agama, memberinya pendidikan yang baik. Maka bila fisik dan psikis manusia dipelihara, ditumbuh kembangkan, maka manusia akan dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada alam ini. Maka dengan demikianlah ia akan menjadi makhluk yang termulia. Teman-teman sekalian, mari saya akan berikan gambaran mengenai kehebatan emas yang ada, yang Anda miliki. Kita manusia ini memiliki sepasang mata yang bisa membedakan lebih dari 20 juta warna secara cepat.
Kamera yang tercanggih, yang buatan manusia, itu masih kalah cepat dengan kemampuan mata kita. Kemampuan mahakarya Allah yang hebat. Dan itu ada pada tubuh kita. Untuk mengembangkan satu warna saja, itu dibutuhkan waktu 1 jam penuh. Padahal mata kita ini bisa membedakan 10 juta warna di dalam sekejap. Subhanallah. Ini gambaran kehebatan emas yang dimiliki oleh manusia dan itu diberikan oleh Allah kepada kita. Kita berkedip itu sekitar 17.000 kali setiap hari. Untuk melindungi mata dan menjaganya tetap lembab sehingga Anda bisa melihat secara jelas. Jantung kita ini berdetak setidaknya 100.000 kali di dalam sehari. Dan dia memompakan lebih dari 6.000 galon darah setiap harinya. Jika Anda menyambungkan jaringan pembuluh-pembuluh darah ini, maka dari ujung ke ujung itu dia akan memanjang 2 kali lingkaran bumi. Jika Anda menggabungkan semua otot Anda dan menariknya ke satu arah, Anda akan memiliki kekuatan untuk menarik beban sebesar tank Scorpion yang sekitar 25 ton itu. Subhanallah, ini adalah mahakarya Allah yang luar biasa. Belum lagi otak kita. Otak kita ini punya kapasitas untuk menerima 2 miliar bit informasi per detik. Itu artinya lebih dari 60.000 pikiran setiap hari. Dan setiap pemikiran Anda itu lebih cepat daripada kecepatan cahaya 180.000 mil per detik. Subhanallah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan inilah ayat-ayat Allah yang ada pada diri kita. Maka ada ayat-ayat yang tersirat dan ada yang tersurat. Kalau tersurat berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka setiap kali seseorang itu berkata, saya tidak bisa. Maka saya sering kali katakan, saya koreksi, Anda mampu, tapi Anda tidak mau. Ya, Anda memang sangat dahsyat. Siapa diri kita? Saya spesial tadi. Saya juara dan saya pasti bisa. Teman-teman sekalian, setiap hari kita akan menemukan sesuatu yang baru, betapa hebatnya diri kita. Dan inilah layak kita syukuri. Dengan cara apa? Berkarya. Dengan cara apa? Menciptakan prestasi-prestasi yang menjadikan Allah layak mencintai dan menolong kita. Dan kedua orang tua kita bangga punya anak seperti kita. Tahukah Anda teman-teman sekalian? Dan saya sangat percaya bahwa setiap dari kita memiliki kemampuan untuk menjadi, untuk melakukan, memiliki apapun yang kita inginkan dalam hidup. Jika kita sudah memutuskan untuk membersihkan debu-debu itu dan membangunkan sang raksasa emas di dalam diri kita. Teman-teman sekalian, sekarang saatnya Anda benar-benar menyadari di mana posisi Anda dari masing-masing 5 dimensi kehidupan ini. Apa sih dimensi kehidupan nanti? Karena dengan meningkatkan ke-5 dimensi kehidupan, Anda akan bisa menjalani kehidupan yang seimbang, yang bebas dari batasan-batasan dan berbagai emosi negatif. Teman-teman sekalian, ada 5 dimensi kehidupan itu. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Maka tanyakan kepada diri Anda, di mana diriku di dalam kehidupan spiritual ini? Bagaimana hubunganku dengan Allah? Apa yang sedang kulakukan sekarang yang bisa mendekatkan aku dengan Sang Maha Pencipta? Apakah aku membantu orang-orang miskin dengan segala cara yang kubisa? Apakah aku berdoa atau sholat setiap hari dan sering? Apakah aku melakukan kontemplasi untuk merilekskan badan dan pikiranku? Pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sampaikan ini membantu kita untuk menyadari dimensi spiritual kita. Yang kedua adalah dimensi kesehatan. Maka tanyakan kepada diri Anda, bagaimanakah kesehatanku secara umum? Bagaimana dengan pola makanku? Apakah aku mengkonsumsi makanan sehat atau yang banyak salah? Atau bagaimana dengan berat badanku? Apakah aku bahagia atau aku akan menurunkan atau menaikkannya? Apakah aku minum air putih yang cukup setiap hari? Apakah aku berolahraga secara teratur? Apakah aku melakukan ritual jalan santai secara teratur? Apakah aku selalu menjaga pikiran-pikiran sehat di dalam benakku? Itu dimensi kesehatan. Yang ketiga adalah dimensi personal.
Jadi ada dimensi spiritual, ada dimensi kesehatan, ada dimensi personal. Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana kehidupan pribadiku? Apakah aku menyukai diriku sendiri? Apakah aku menerima diriku apa adanya? Jika sudah menikah, tanyakan kepada diri Anda, apakah aku bahagia? Apakah aku menjalani kehidupan yang membahagiakan bersama pasanganku? Atau menjalani kehidupan yang serba berkesusahan? Bagaimana hubunganku dengan anak-anakku? Apakah aku memiliki hobi khusus yang menyibukkan diri, yang membantu merilekskan pikiranku? Kapankah terakhir aku mengambil liburan? Bagaimana aku memanfaatkan waktu liburku? Apakah aku rileks, mengunjungi teman-teman, atau terus bekerja? Apakah aku senang membaca? Kapan terakhir aku membaca buku? Bagaimana hubunganku dengan teman-temanku yang lainnya? Apakah aku mengundang mereka untuk mampir ke rumah dari waktu ke waktu? Apakah mereka membalas isyarat itu? Ini dimensi personal. Yang keempat adalah dimensi profesional. Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana aku menggunakan waktuku? Apakah aku terjadwal? Bagaimana aku di tempat kerja? Apakah aku menyukai atau menikmati pekerjaanku? Atau apakah aku mencari setiap kesempatan untuk terhindar dari pekerjaan? Apakah aku ingin memulai bisnis sendiri? Bagaimana hubunganku dengan atasan dan rekan-rekan kerja? Apa yang kulakukan sekarang untuk meningkatkan kinerjaku? Kapan terakhir kali aku mengambil sebuah kursus atau menghadiri seminar atau membeli sebuah program kaset audio atau sebuah buku yang bagus? Yang kelima adalah dimensi finansial. Tanyakan kepada diri sendiri, bagaimana keadaan keuanganku? Apakah aku menghasilkan uang yang cukup? Berapa banyak yang ingin kuhasilkan? Apakah aku punya investasi? Apakah aku punya tabungan? Bagaimana dan aku menghabiskan uang itu? Ini 5 dimensi teman-teman sekalian yang mampu membuat kita meningkatkan kelima dimensi kehidupan itu. Dan kalau ini kemudian kita benar-benar bisa program dan bisa lakukan, maka kita akan bisa menjalani kehidupan yang seimbang. Apa 5 dimensi kehidupan tadi? Yang pertama adalah dimensi spiritual, yang kedua adalah dimensi kesehatan, dan yang ketiga adalah dimensi personal, yang keempat adalah dimensi profesional, dan yang kelima adalah dimensi finansial. Maka ketika Anda mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas kepada diri sendiri, kemudian Anda jawab, Anda mengembangkan cetak biru seluruh kehidupan Anda, maka Anda akan jadi menyadari sepenuhnya siapa diri Anda. Apa sumber daya Anda? Bagaimana Anda menggunakannya? Dan apa saja tantangan-tantangan Anda? Dan bagaimana Anda menghadapinya? Teman-teman sekalian, ini akan membantu kita membuka gerbang-gerbang peluang di dalam benak Anda. Dan akan menggerakkan Anda menjadi orang yang selama ini Anda cita-citakan. Seorang coach dan penulis internasional, Napoleon Hill, itu pernah mengatakan, kesempatan besarmu itu bisa jadi terletak di tempatmu berada sekarang. Sekali lagi teman-teman sekalian, ingatlah selalu bahwa Anda ini unik, bahwa Anda itu hebat. Siapa diri kita? Saya spesial, saya juara, dan saya pasti bisa. Jadi jalanilah hidup Anda sepenuh-penuhnya. Jadikan masa lalu Anda sebuah mimpi, kebahagiaan, dan masa depan Anda adalah visi sebuah harapan. Maka ingatlah, mimpikan impian-impian besar Anda. Hiduplah dengan memiliki tujuan yang jelas. Hiduplah dengan penuh keyakinan, dan hiduplah dengan penuh kekuatan. Salam dahsyat dan luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.